Beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Nanti namanya belakangan. Moet eerlijk antwoord geven. Als ik naar jouw kast kijk, zeg ik. Nee, dat ben... Pemain keturunan 121,67 miliar rupiah yang diminati Shin Tae-yong gabung klub juara Eredivisie Belanda. Klub berstatus juara Eredivisie Belanda musim 2023-2024, PSV Eindhoven merekrut pemain keturunan Indonesia seharga 121,67 miliar rupiah yang bernama Rian Flamingo. Ia bahkan pernah dikabarkan sempat dilirik Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Rian Flamingo bukan nama asing bagi pecinta sepak bola timnas Indonesia. Namanya pernah disorot media Korea Selatan Best 11 karena diminati oleh Shin Tae-yong. Transfermarkt Indonesia juga sempat membagikan kabar bahwa Rian diincar Shin Tae-yong untuk naturalisasi. Berhembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk membuat sang pemain bergabung dengan Garuda. Rian sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang punya garis keturunan Indonesia, tulisnya. Menariknya postingan itu justru direspons positif dengan bek yang kini berusia 21 tahun tersebut. Ia memberikan emoji hati dibubuhi bendera Indonesia. Dilirik Shin Tae-yong, karir Rian Flamingo kini semakin menanjak. Di musim transfer ini, ia direkrut oleh juara bertahan Liga Belanda PSV Eindhoven. PSV membeli Rian Flamingo dari FC Utrecht. Klub telah mencapai kesepakatan dengan Flamingo untuk kontrak hingga pertengahan tahun 2029, tulis laman resmi PSV. Bek tengah yang juga bermain sebagai gelandang bertahan yang berusia 21 tahun ini menjadi rekrutan ketiga di jendela transfer musim panas, tegas pernyataan klub. Adapun dengan bergabungnya Rian ke PSV, kesempatan untuk membela timnas Indonesia semakin mengecil. Sebab, bakatnya telah meningkat tajam. Terlebih Rian sudah mulai dipanggil ke timnas Belanda U21 dengan mencatatkan 4 caps. PSSI meminta publik untuk percaya soal naturalisasi pemain. Hal ini dituturkan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Arya menegaskan bahwa PSSI selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dalam hal naturalisasi pemain, Arya meminta publik untuk percaya kepada PSSI. Banyak yang bicara, ini prosesnya bagaimana, dan lain-lain. Sudah, percayakan saja. Selama ini kami juga melakukan langkah yang berbeda, bahkan Kelvin Verdong saja satu hari bisa jadi WNI, kata Arya ketika ditemui di Jakarta. Kalaupun nanti enggak bisa, itu berarti memang enggak bisa. Bukan berarti kita gak upaya, lanjutnya, Arya Sinulinga juga memberikan perkembangan terkini soal Martin Paes. Ia menjelaskan bahwa Martin Paes saat ini masih diupayakan di Badan Arbitrasi Olahraga, CAS. Menurut regulasi FIFA, Paes belum bisa pindah federasi karena pernah bela Belanda di usia 22 tahun. PSSI masih mengajukan ini ke CAS dan sang pemain lebih dahulu disumpah WNI karena keperluan banding itu, kami sedang berjuang, bagaimana di CAS pasti ada proses juga di FIFA, semua berproses. Tapi, bertarung sekali, kami bertarung lagi. Ada namanya batas-batas, sebelum itu terjadi, ada tahapan yang dapat kami kejar sampai habis masa proses itu, ujar Arya. Jadi, ada rentang waktu setelah proses pertama misalnya, ya sudah kami berjuang lagi. Semua kami lakukan. Sudah percayakan saja, semua sudah kami hitung prosesnya, tandasnya. Terbaru, mengenal lebih jauh sosok Daniel Klein, kiper keturunan milik klub Bundesliga,
FC Augsburg, yang tertarik membela timnas Indonesia. Gerbong pemain keturunan yang tertarik membela timnas Indonesia kian bertambah belakangan ini. Terbaru, ketertarikan datang dari Daniel Klein. Mulanya, ia dihubungi oleh Fandi Bahdim beberapa waktu lalu untuk menanyakan kemungkinannya membela timnas Indonesia. Daniel Klein pun kemudian menjawab bisa saja bergabung tim Merah Putih dalam waktu dekat dan mengaku dirinya bakal mendapat restu dari sang ibu. Bahkan, mantan kiper Hoffenheim itu mengaku ada kemungkinan dirinya bakal ke Indonesia untuk bertemu PSSI dan mengurus proses naturalisasinya. Dia siap, apabila Martin Paes gagal bela timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo, angkat suara perihal proses naturalisasi yang kini kabarnya tengah diupayakan oleh PSSI terhadap dua pemain berdarah Belanda Indonesia, Kevin Dix dan Ulla Romeni. Keduanya digadang-gadang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix, bek kanan FC Copenhagen, dan Ulla Romeni, penyerang FC Utrecht, menjadi dua pemain diaspora yang kini santer dikabarkan tengah menjalankan proses naturalisasi. Dito pun memberi respons soal kabar ini. Dito mengatakan, administrasi dan persyaratan naturalisasi Kevin Dix dan Ulla Romeni tengah diproses di PSSI. Dirinya akan segera memeriksa langsung ke PSSI soal kemungkinan keduanya untuk segera mengenakan jersey Garuda. Kayaknya proses naturalisasi Kevin Dix dan Ulla Romeni itu masih berproses di PSSI ya, nanti kami akan segera cek hal itu, ujar Dito kepada Warta di Bilangan Jakarta. Namun, Dito mengaku bahwa pihak PSSI sampai dengan saat ini belum mengajukan rekomendasi langsung kepada Kemenpora RI ataupun dirinya terkait proses naturalisasi Dix dan Romeni. Belum diajukan ke Kemenpora sepertinya, proses naturalisasi Kevin Dix dan Ulla Romeni masih berproses di sana PSSI, tambahnya. Dix dan Romeni sama-sama memiliki kans untuk membela skuad Garuda, sebab memiliki garis keturunan berasal dari Indonesia. Dix miliki darah Maluku dari pihak ibunya, sedangkan Romeni punya nenek yang berasal dari Medan, Sumatera Barat. Keduanya juga tercatat sampai dengan saat ini belum pernah sekalipun mencatatkan penampilan bersama timnas Belanda senior. Dengan begitu, Dix dan Romeni punya kans perkuat timnas Indonesia. Kevin Dix kirim kode siap perkuat timnas Indonesia, Sintayong bahagia. Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 bek sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya, Kevin Dix 2, pesepak bola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg IF, di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar 2 hari yang lalu, Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI atau Timnas Indonesia mengunggah momen apapun soal timnas Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut. Bahkan di akun Instagram 433 yang pernah membahas soal timnas Indonesia, Kevin Dix juga terlihat hadir. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada timnas Indonesia. Harapannya, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab, pada 5 September 2024, timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keluarga sudah terbuka, pemain keturunan seharga 69 miliar rupiah dibujuk PSSI untuk bela timnas Indonesia. PSSI dikabarkan masih mengusahakan agar pemain seharga 69 miliar rupiah mau untuk membela timnas Indonesia.
Dan dia tak dipanggil timnas Belanda ke Euro 2024, Kevin Dix resmi diincar Erick Thohir untuk dinaturalisasi. Nama Kevin Dix memang terus mengemuka sebagai pemain yang diinginkan penggemar sepak bola untuk dinaturalisasi. Pengalamannya merumput di sejumlah klub Eropa membuat sang bek dianggap dapat menambah kekuatan timnas Indonesia, namun, Dix hingga detik ini belum menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu tampak menanti panggilan dari timnas Belanda yang sayangnya tak kunjung datang. Bahkan, Dix tak masuk dalam skuad untuk Euro 2024. Situasi itu bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk membujuk pemain berdarah Maluku tersebut agar mau dinaturalisasi menjadi WNI. Roni mengakui belum lama ini sudah berbincang dengan Erick perihal rencana melakukan naturalisasi pemain lagi. Dalam kesempatan itu, tersebut nama Dix. Pak Ketua Umum, Erick Thohir, bilang ada tetapi memang tidak secara detail mengatakan si A, B, C, D, ujarnya. Saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix, dan Pak Ketua jawab oke dia masih masuk dalam radar dan akan diupayakan sedang diusahakan Kevin Dix ini, lanjut pria berkacamata itu. Lebih lanjut, dalam diskusi itu terungkap pihak keluarga sudah membuka kemungkinan Dix dinaturalisasi menjadi WNI. Salah satu pemicunya adalah tidak dipanggilnya ex-Fiorentina itu oleh Ronald Koeman. Kevin Dix ketika tidak dipanggil oleh Ronald Koeman di timnas Belanda di mana dia mengharapkan untuk bisa ikut di Euro tetapi gagal. Mungkin dia mengatakan siap untuk bermain untuk Indonesia jika dipanggil oleh PSSI. Pak Erick sedang berusaha melakukan lobby-lobby ini dan dia berharap dalam upaya ini bisa menghasilkan hasil yang baik. Semoga Kevin Dix bisa bergabung dengan kita, tandasnya. Ganasnya Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal perkuat timnas Indonesia, asuhan Shin Tae-yong di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sydney Van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku. Sydney Van Hooijdonk yang kini berusia 24 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sydney Van Hooijdonk bersama SC Heerenveen. Musim terbaik Sydney Van Hooijdonk tersaji pada musim 2022 hingga 2022, yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda 2022 hingga 2023, bersama Tom Haye. Apiknya performa Sydney Van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya, Bologna. Di musim ini, Sydney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21 yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sydney Van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Pelatih STY telah mengatakan bahwa kemungkinan sangat terbuka timnas Indonesia akan dapat tambahan kekuatan pemain-pemain naturalisasi anyar pada putaran ketiga nanti. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara kuat Asia lainnya. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, di mana masing-masing grupnya berisikan 6 tim. Pemain keturunan Indonesia Grade A yang dibidik PSSI. Demi upaya terus untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia, PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, aktif mencari pemain keturunan dengan potensi tinggi. Erick Thohir mengungkapkan bahwa komunikasi intensif sedang dilakukan dengan beberapa pemain keturunan berposisi penyerang yang diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda. Kami dalam proses negosiasi dengan beberapa pemain keturunan yang memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan pada performa tim, ujar Erick Thohir. Spekulasi mengenai identitas pemain tersebut memuncak, dengan pengamat sepak menyebut adanya penyerang grade A yang tertarik bergabung dengan timnas Indonesia menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI berharap bisa mengonfirmasi kedatangan para pemain keturunan Indonesia ini dalam waktu dekat, seiring dengan upaya untuk membangun tim yang kompetitif di kancah internasional. Kabar mengejutkan dari penyerang Bologna, Sydney Van Hooijdonk, yang disebut bakal memperkuat timnas Indonesia.
Kabar ini didapatkan usai staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela timnas Indonesia gitu, pemain yang tidak laku di negaranya, saya punya buktinya, tambah Hamdan. Sidney van Hooijdonk adalah pesepak bola kelahiran Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000. Ia merupakan putra legenda sepak bola Belanda, Pierre van Hooijdonk. Diketahui Pierre van Hooijdonk memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Dengan begitu, Sidney van Hooijdonk otomatis mewarisi darah Indonesia pula. Dengan begitu, Sidney van Hooijdonk eligible untuk memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Catatan itu pula yang membuat Bologna merekrutnya pada musim 2021-22. Namun, ia kesulitan mendapat tempat hingga dipinjamkan ke Heerenveen usai melakoni 4 laga di Serie A 2021-22. Bersama Heerenveen, Sidney van Hooijdonk kembali menemukan ketajamannya dengan mencetak 6 gol di paruh musim 2021-22 dan 19 gol sepanjang musim 2022-23. Bologna kemudian memanggilnya pulang di musim 2023-24. Sejauh musim ini berjalan, Sidney van Hooijdonk baru mencetak 1 gol dari 9 laga di semua ajang. Mencari striker keturunan sulit, mungkin dia bisa jadi solusi timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia Rounds ketiga. Mantan exco PSSI khawatir Martin Paes masih jadi bidikan timnas Belanda. Sebab, pemain FC Dallas itu tak kunjung membela timnas Indonesia. Paes telah selesai menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia mengambil sumpah sebagai WNI pada 30 April 2024, namun, proses untuk membela timnas Indonesia belum selesai. Paes harus menjalani perpindahan federasi terlebih dahulu dari KNVB ke PSSI. Masalah kemudian muncul hingga dibawa ke CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga. Hingga kini, kasus tersebut tak ada kelanjutan atau penyelesaiannya. Hal itu membuat ex-anggota exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, khawatir. Ia menduga Paes masih menjadi bidikan KNVB untuk membela timnas Belanda, paspornya sudah dapat, kewarganegaraannya sudah dapat, ini Martin Paes. Nah, Martin Paes ini saya agak curiga. Dia kan terpilih kalau di MLS ini kan ada namanya All-Star Game, papar Hassani. Nah, Martin Paes kan terpilih. Artinya kan kalau dia terpilih levelnya diakui. Nah ini saya curiga, timnas Belanda ini jangan-jangan ingin kembali mengambil Martin Paes, imbuh mantan wartawan olahraga itu. Jika melihat kiprah timnas Belanda di Euro 2024, kiper-kiper yang dibawa oleh pelatih Ronald Koeman bisa dibilang kurang. Mereka sudah kemasukan 5 gol dalam 5 laga hingga babak perempat final Euro 2024. Memang, De Oranje hanya kemasukan di 3 pertandingan, yakni saat melawan timnas Polandia 1 dan timnas Austria 3 di fase grup, serta melawan timnas Turki 1 di perempat final. Namun, penampilan kiper Bart Verbruggen dinilai kurang apik, belum lagi, Koeman hanya memiliki kiper seperti Justin Bijlow dan Mark Vlekken di bangku cadangan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan, Belanda masih menginginkan Paes. Kiper berusia 26 tahun itu tengah bersinar terang di MLS bersama FC Dallas. Kendati sudah menjadi WNI, bukan tidak mungkin Paes akan berpindah ke warganegaraan lagi.